wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Panitia Pembangunan Masjid Widewia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin dan berkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa melanjutkan kajian rutin kita tafsir Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم
فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, wa idh akhadna mitsaqa Bani Israel, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabinya kepada manusia, maka apa yang disampaikan oleh para nabi itu menjadi perjanjian antara umat manusia itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan mitsaq. Mitsaq itu adalah perjanjian yang kuat. Kenapa perjanjian yang kuat? Karena perjanjian ini dengan Allah. Manusia punya banyak perjanjian. Yang pertama yang disebut dengan al-fitrah. Jadi mitsaq yang pertama ini disebut dengan mitsaqul fitrah, yaitu janji ketika kita ini baru pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memberikan ruh. Jadi ruh itu berasal dari Allah. Karena itu ruh itu suci, dimasukkan ke dalam jasad manusia. Ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad manusia itu, Allah memberikan janji. Allah bertanya kepada semuanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua manusia tanpa kecuali, walaupun nanti setelah dia hidup di dunia dia ingkar kepada Allah, semua manusia mengatakan qalu bala syahidna. Janji fitrah ini lalu ditindaklanjuti oleh Allah dengan apa? Dengan menurunkan para rasul. Jadi jangan dianggap penurunan para rasul itu sesuatu yang sederhana, dia istimewa. Karena dia mengingatkan kepada manusia nanti akan perintah-perintahnya Allah. Maka kepada semua manusia Allah mengutus rasul, sehingga tidak ada satupun manusia yang mereka tidak memiliki rasul. Di sini. Karena ini bagian dari caranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah mengutus para rasul. Rasul itu nanti membawa ajaran-ajarannya. Apa ajaran dari semua rasul? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Janganlah engkau menyembah selain Allah. Ini yang pertama. Jadi misi dari semua para rasul adalah mengingatkan manusia untuk bertauhid. Bertauhid itu apa? Bertuhan hanya kepada Allah. Pertanyaannya, kata Imam Mutawalli Asy'ari, kenapa orang harus bertauhid kepada Allah? Karena Allah merupakan zat yang menjadi sebab utama keberadaan manusia. Jadi secara akal, kalau tidak ada Allah, tidak ada manusia. Kalau tidak ada Allah, tidak ada alam semesta. Kalau tidak ada Allah, tidak ada semuanya. Maka manusia penting untuk memahami seperti itu supaya apa?
supaya nanti kalau dia diperintahkan oleh Allah menyembahnya itu dalam bentuk kesyukuran. Maka kalau ada orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya Allah saya lakukan ini semata-mata syukur karenamu, syukur karenamu, syukur karenamu, itu berarti sudah tingkatnya tingkat tinggi. Karena dia tahu sebab utama dalam kehidupan ini. Sebab utama dari kehidupan ini tidak lain adalah Allah, tidak ada yang lain. Kebanyakan manusia mengetahui hanya perintahnya Allah. Anak kita lihat ini Irmalia ini, yang remaja-remaja. Kenapa sholat? Ya disuruh sama bapak. Kenapa sholat? Disuruh sama Allah dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya yang akan lebih dalam lagi adalah apa yang sudah Allah berikan kepada Anda. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi penyebab yang utama keberadaan kita. Penyebab utamanya itu Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada ayah-ayah kita. Kalau tidak ada Allah, tidak ada manusia. Kalau tidak ada Allah, tidak ada alam semesta. Oleh karena itu, yang pertama kali diperintahkan oleh para nabi adalah bertauhid. Sembahlah Allah, karena dia menjadi sebab utama dari semua yang ada di dunia ini. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua hendaknya kalian semua berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara al-khair, al-ma'ruf dan juga al-ihsan. Al-khair itu adalah kebaikan yang umum. Jadi kalau kita berbuat baik kepada siapapun itu al-khair. Al-ma'ruf itu adalah berbuat baik, yang perbuatan baik itu sesuai dengan keadaan yang ada di situ. Sebagian ulama mengatakan al-ma'ruf itu adalah perbuatan baik yang sebelumnya sudah diikat oleh ikatan yang kuat. Suami dan istri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berbuat baik. Kepada mereka diperintahkan oleh Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa bil ma'ruf? Perbuatan baiknya itu harus lebih dibandingkan kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Maka kalau ada suami suka dia orangnya dermawan, memberikan harta kepada orang lain. Kalau harta kepada orang lain dikasih itu 100.000, ngasih kepada istrinya harus berlipat dari itu. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Yang lebih tinggi lagi adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Berbuat baik melebihi dari yang seharusnya. Kepada orang tua kita harus berbuat melebihi yang seharusnya. Pertanyaannya, kenapa? Karena orang tua adalah penyebab langsung adanya kita. Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Mau bim salah bim, nggak bisa. Harus dari orang tua. Oleh sebab itu, ini banyak remaja ini. Kalau disuruh orang tua kan enggan dia. Nggak mau dia disuruh orang tua. Kenapa? Karena yang dia tahu orang tua nyuruh aja. Dia tidak tahu bahwa yang menjadi penyebab langsung adanya dia adalah orang tua. Maka berbuatlah kepada orang tua itu melebihi dari yang seharusnya. Coba kita pikir kita yang sudah umur 40 tahun, 50 tahun, apakah sudah berbuat kepada orang yang melebihi yang seharusnya? Mungkin belum. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat seperti itu, al-ihsan. Kita berbuat baik kepada orang tua melebihi yang seharusnya pun itu masih belum berbalas. Masih belum berbanding apa yang dilakukan oleh orang tua itu kepada kita dengan apa yang kita lakukan kepada orang tua, masih nggak ada bandingannya. Sama dengan kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kepada orang tua kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, kepada Allah kalau melakukan apa-apa harus ikhlas. Karena keikhlasan itu yang diterima oleh Allah.
Nah, di sini. Maka yang pertama yang harus ditaati oleh manusia adalah Allah. Baru kemudian Rasul. Allah dan Rasul ini satu kesatuan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu tidak harus menggunakan akal. Karena pasti yang diperintahkannya itu sesuai dengan hukum. Ya, baru kemudian berbuatlah ihsan kepada orang tua. Oleh karena itu kepada adik-adik yang masih remaja ini, kalau orang tua yang nyuruh selama yang disuruh itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita, lakukan. Allah nyuruh, orang tua nyuruh seperti itu sampai 1000 kali pun itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Dari situ. Nah, maka Allah di sini mengajarkan kepada kita melihat ke belakang sebelum kita melakukan. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Dia adalah sebab yang utama. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena Dia adalah sebab yang langsung keberadaan kita. Maka orang tua itu nggak bisa kita membalas budi orang tua itu, tidak bisa. Selamanya tidak akan bisa. Bahkan ada seorang sahabat pada masa Rasulullah masih hidup, dia berbakti kepada orang tua luar biasa. Sampai ketika tawaf itu dia gendong. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apakah setelah saya menggendong orang tua saya, ibu saya gendong beliau ketika menjalankan tawaf seperti ini, sudah mencukupi bakti saya kepada orang tua?" Rasul mengatakan tidak. Kenapa? Karena masih ada dalam hatimu itu pikiran, ini kapan orang tua ini meninggal, sehingga tidak membebani saya. Ini banyak. Tapi ketika dulu orang tua itu, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan sulit, engkau dalam keadaan apa, orang tua nggak pernah berpikir kapan anak saya meninggal. Nah, di situ. Jadi ternyata mindsetnya berbeda. Apa yang dipikirkan oleh orang tua kepada anaknya dengan apa yang dipikirkan anak kepada orang tua itu berbeda. Nah, di situ. Itulah yang menjadi bedanya jauh. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua, lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wadawil kurba. Berbuatlah ihsan juga kepada saudara kita yang terdekat. Saudara kita yang terdekat itu apa? Yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Saudara kita yang terdekat itu yang pertama adalah mereka yang kalau kita berada dalam satu keluarga, ini haram untuk dinikahkan. Jadi, yang pertama itu dawil kurba, baru kemudian keluarga besar yang lain. Sebelum kita berbuat baik kepada yang lain-lain, maka berbuat baiklah dulu kepada keluarga. Jangan salah kaprah. Kita terkenal baiknya di luar sana, tapi di sini nggak ada. Di situ. Jangan salah kaprah, tidak proporsional. Kita berbuat baik kepada banyak tempat, tapi di lingkungan keluarga sendiri dia tidak terkenal sebagai orang yang berbuat baik. Tidak proporsional. Sama dengan jangan memperbanyak sholat sunnah sementara yang wajib tidak dikerjakan. Di situ. Sholat sunnahnya hebat, kalau suruh sholat sunnah kemana-mana dia sholat sunnah sampai ke taman mini sana sholat sunnahnya. Tapi justru yang wajibnya ditinggalkan di sini. Maka zawil kurba itu setelah orang tua kita harus berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik itu tadi apa? Bukan hanya berbuat baik, Bu. Berbuat baik itu tadi maknanya adalah berbuat melampaui dari yang seharusnya. Kan kita selalu mengukur ya. Kita berbuat baik sama orang itu selalu mengukur. Udah saya bantu segitu, saya bantu lagi segitu, saya bantu lagi segitu. Jadi ikhlaskan semua yang kita lakukan itu karena Allah. Ya Allah, ini udahlah, semoga ini menjadi perbuatan yang melampaui dari yang seharusnya. Itu baru ihsan. Selama ini kita belum berbuat ihsan. Kenapa? Karena selalu kita ukur.
boleh mengukur begitu kalau orangnya memang keterlaluan. Di situ. Jadi kalau dia tidak keterlaluan, sebaiknya kita melampaui dari yang seharusnya. Oh, dia perlu berapa perlunya? 100.000, tambahlah 125. Nah, seperti itu ihsan. Tapi harus dilihat. Jadi saudara itu kan bermacam-macam. Ada yang terus-terusan, setiap ini terus-terusan. Nah, itu yang kita harus berarti harus agak direm ini. Kepada yang lain kita juga harus berbuat baik. Nah, itu baru boleh kalau ada alasan yang bisa dibenarkan dalam syariat. Jadi kadang-kadang memang kepada keluarga itu nggak boleh juga loss. Kalau kepada keluarga besar itu loss, nanti keluarga intinya yang bisa dikalahkan. Nah, itu jangan juga seperti itu. Kemudian setelah itu wal yatama, baru kemudian keluar dari lingkungan kita. Lihat dulu adalah ada anak yatim enggak? Kenapa anak yatim? Karena anak yatim ini lebih membutuhkan daripada orang miskin. Mahwal yatim, apa yang disebut dengan yatim itu? Yang disebut dengan yatim adalah orang atau anak yang orang tua yang lakinya yang mati, sehingga yang ada cuma ibunya, sehingga yang menjadi pokok dalam urusan rumah tangganya, dalam kaitannya dengan mencari harta itu tidak ada. Yatimnya manusia berbeda dengan yatimnya binatang. Imam Mutawalli Asy'ari mengatakan, kalau yatim itu berkaitan dengan binatang, ibunya yang mati. Karena binatang itu yang menjadi pokok dalam kehidupan dia itu adalah ibunya. Bapaknya sih kemana-mana dia, nggak selalu ada di situ. Di situ. Berbeda antara binatang dengan manusia. Maka lihat yang yatim. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anggota dari keluarga kita yang yatim, itu menjadi utama. Kenapa? Kenapa di sini diutamakan yatim daripada yang miskin? Supaya tidak ada anak yatim yang terlantar. Maka lihat dari keluarga kita itu yang membutuhkan. Pada saatnya ketika kita ngerasa agak lebih longgar, bantu dia. Ana wa kafilul yatimi fil jannah, kata Rasul. Saya nanti derajatnya dengan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini, dua tangan ini, dekat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu begitu dia dilahirkan, dia dalam keadaan yatim. Umur 9 tahun ibunya yang meninggal. Kenapa dibuat seperti itu? Karena supaya Rasul tidak bertanya lagi kepada orang lain gimana ya rasanya jadi anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Rasul sendiri yang menjalani. Kalau kita kan tidak semua kita merasakan seperti itu. Maka psikologi anak yatim itu berbeda dengan psikologi anak yang normal. Bahasa mudahnya ibu selalu mengatakan, kenapa ya anak yatim nakal banget ya? Nah itu, karena bapaknya nggak ada. Kalau yatim piatu lebih lagi nanti. Nah di situ. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita, kalau kita berbuat baik nanti anak yatim dulu, supaya dia tidak terlantar. Kata Imam Al-Marawi, kalau semua keluarga itu memperhatikan anak yatim, nggak akan ada anak yatim yang di panti asuhan. Ibu coba perhatikan. Kalau kita semua bisa menghandle anak-anak yatim yang ada dari keluarga kita masing-masing, nggak akan ada panti asuhan. Kenapa ada panti asuhan? Karena itu tadi. Yang kuat di antara orang-orang yang ada di situ tidak memelihara kepada yang lemah. Barulah setelah itu wal yatama wal masakin, barulah itu kepada orang-orang miskin. Kita ibu alhamdulillah ya, disepakati di Masjid Widilia ini kita mendahulukan di dalam dulu. Karena banyak orang tidak proporsional. Dia melaksanakan kegiatan itu yang banyaknya di luar. Harusnya di dalam dulu. Harusnya seperti ini. Mulai dari ring yang di dalam, ketika ring dalam ini sudah bagus baru nanti keluar. Nah, seperti itu. Maka di sini setelah anak-anak yatim, lalu wal masakin, orang-orang miskin. Siapa itu orang-orang miskin? Al masakin di sini termasuk yang fakir. Perbedaannya apa fakir dengan miskin? Miskin itu masih punya kerjaan, tapi yang dia dapat kurang dari yang dia butuhkan. Pendapatannya 1 juta, tapi sebenarnya kebutuhan keluarganya adalah 1,5 juta atau lebih dari itu.
Yang penting yang dia dapatkan itu selalu kurang dalam setiap bulan. Ini disebut dengan miskin. Apa yang disebut dengan fakir? Yang disebut dengan fakir adalah kerjaannya aja kagak ada, pendapatannya juga minim. Ini disebut dengan fakir. Maka disebut fakir miskin. Mana yang harus didahulukan? Tentu yang fakir. Nah, di sini. Maka fakir miskin, ketika Allah menyebut miskin, di situ masuk di dalamnya fakir. Kemudian setelah itu, wa qulu lin-nasi husna. Jadi ini penting. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti terdapat kebaikan di dalamnya. Berucaplah yang baik kepada manusia, siapapun dia. Kenapa? Asal dari semua persoalan itu berasal dari mulut. Jadi kalau ada apa-apa, udahlah kita berbuat baik aja. Berbuat baik itu adalah dengan berkata yang baik. Jangan berkata yang tidak baik. Berkata yang tidak baik itu menjadi penyebab pertentangan, menjadi penyebab pertikaian, menjadi penyebab permusuhan. Kalau orang itu marahnya seperti apa, kalau kita tetap menjawabnya dengan baik, ya, dia juga tidak akan tersalut emosinya. Tapi kalau orang itu sudah marah, dia punya hak kepada kita, lalu kita juga menanggapinya dengan marah, dengan tidak baik, udahlah terjadi itu. Maka kuncinya adalah wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah senantiasa baik kepada manusia. Dia sudah mau memusuhi kita, tapi kalau kita diem aja, ya nggak jadi dia. Bertepuk sebelah tangan. Nah, di situ nggak usah ditanggapi, nggak usah gitu. Ya, di situ. Maka berkata baik itu menjadi pokok bagi semua manusia. Bagi orang Muslim harus berkata baik. Jangan sampai berkata yang tidak baik. Berkata yang tidak baik itu sulit dihilangkan di hati. Kita bisa melihat banyak orang yang baik di luarnya, tapi ternyata di keluarganya hancur dia. Nah, di sini bahaya di sini. Jadi kebaikan kita itu terlihat oleh orang terdekat kita. Jadi kalau pengen melihat kebaikan seseorang, tanya ibunya, tanya anaknya. Kalau dia ibu, tanya bapaknya. Kalau setelah cerai itu dua-duanya ngomong, nah itu banyak keburukannya berarti. Tapi kalau setelah cerai itu diem, tidak ada apa-apa, itu berarti bapak dan ibunya baik. Nah, di situ. Maka ini menjadi bahan infotainment. Kalau ada suami istri, apalagi artis nanti bercerai, waduh seneng dia, nggak dapat duit dia dengan menginformasikan seperti itu. Wa qulu lin-nasi husna. Ini semua berbuat baik. Termasuk berbuat baik itu adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat lalu tunaikan zakat. Sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi. Zakat itu adalah komunikasi sosial kita kepada di luar kita, kepada sesama. Ibu baik di sini, sholat terus, tapi kebaikan sosialnya nggak ada, tidak seimbang. Kita mau ada acara begini nggak ikut, kita mau ada begini nggak ikut, di rumah aja. Nah, di situ. Jadi yang diperlukan adalah orang Islam itu harus seimbang. Dia soleh secara pribadi, tapi dia juga soleh secara sosial. Pasti ada kurang lebihnya. Pasti ada kurang lebihnya. Nah, tentu sedikit orang yang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia selalu lebih dalam banyak hal. Nah, kita sulit untuk mengikutinya. Kalau dalam urusan sholat kita kalah sama dia. Dia sudah datang di sini, kita datangnya belakangan. Gitu. Kalau urusan infak kita kalah sama dia. Gitu. Urusan yang lainnya kita kalah sama dia. Maka ada contoh di antara sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar itu tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Tidak bisa dilampaui. Umar berulang kali mau melampaui Abu Bakar, tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Karena dia selalu berada di depan. Nah, jadi kalau bahasa iklannya itu selalu berada di depan. Nah, dia nggak bisa dikalahkan dalam semua hal, dalam semua kewajiban. Nah, di sini. Ini semua adalah 8 kebajikan
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Kalau ini dilakukan oleh mereka, mereka akan selamat dunia dan akhirat. Maka ini berkaitan dengan dunia, yang terakhir tadi berkaitan dengan akhirat. Dunia akhirat ini ada di sini. Kemudian setelah itu, summa tawallaitum illa qalilan minkum. Apa yang terjadi? Ternyata setelah Allah memerintahkan 8 perintah ini, mereka kemudian awalnya mereka melaksanakan, tapi lama mereka tinggalkan. Summa tawallaitum. Mereka berpaling dari perintah-perintah ini. Wa antum mu'ridun. Lalu mereka tidak melakukannya. Mereka i'rad. Mereka kemudian membangkang dari perintah-perintah ini. Nanti kepada orang tuanya mereka sembarangan, kepada keluarga besarnya apalagi gitu. Kemudian perintahnya Allah untuk berkomunikasi dengan Allah dia tinggalkan, perintah untuk menebarkan kebaikan sesama manusia dia tinggalkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Jangan terjadi kepada kita. Jadi pelajaran yang ingin ditekankan dalam Al-Quran itu jangan seperti Bani Israel. Sudah tahu kewajiban sholat tapi ditinggalkan. Kan banyak kaum muslimin yang tahu sholat itu wajib tapi nggak lakukan. Ini yang disebut dengan i'rad. Mereka membangkang. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah lagi pada saat kesempatan yang lain di dalam Taurat itu Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua perintah yang ada dalam kitab suci itu menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Apa yang ada dalam Taurat itu? La tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian menumpahkan darah. Artinya jangan engkau sampai membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jangan main bunuh. Membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh jiwa di sini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sejak dari awal itu menyatakan jangan engkau berbuat kezaliman. Termasuk berbuat kezaliman itu adalah membunuh jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kita bisa lihat di berbagai berita yang ada di TV, begitu mudahnya seorang bapak membunuh anaknya atau anak membunuh bapaknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada ilmu. Tidak ada agama, unsur-unsur agama yang masuk kepada anak itu, sehingga dia anggap dia bisa berbuat apa saja. Nah, dia tidak sadar bahwa kehidupan dia itu diberikan oleh Allah, bahwa kehidupan dia itu yang menjadi sebab langsungnya adalah bapaknya. Kalau anak sudah bisa berani membunuh bapaknya, itu betapa kurang ajarnya. Sama dengan kurang ajarnya kalau ada orang tidak menyembah Allah. Semua berasal dari Allah, tapi tidak mau menyembah Allah. Kemudian setelah itu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan engkau mengusir orang dari tempat di mana engkau juga berada di situ tanpa sebab, sebagaimana dulu yang dilakukan oleh orang-orang Mekah terhadap Rasulullah dan pengikut agama Islam. Karena berbeda agama, lalu mereka paksa orang-orang itu untuk keluar. Padahal bumi ini miliknya Allah, dan bumi ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyembah Allah. Seandainya tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini, sudah hancur ya, sudah terjadi kiamat. Maka kiamat itu nunggu kalau sudah nggak ada orang beriman. Kalau orang sudah tidak beriman semuanya, datang itu kiamat. Kiamat ini terus masih belum ketentuannya masih ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak mengetahuinya. Selama masih ada orang di antara manusia itu yang beriman kepada Allah, selama masjid masih ramai, selama kalimat la ilaha illallah itu masih ditegakkan,
Insyaallah di situ masih jauh kita dari kiamat. Tapi tanda-tanda kiamat itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Rasulullah SAW. Jadi sejak Rasulullah diutus itu sudah hari akhir. Sudah zaman itu sudah zaman akhir. Cuman sampai kapan zaman akhirnya itu kita tidak tahu. Maka kalau ingin menghukumi segala sesuatu, lihat dulu dalam kitabnya Allah. Jangan kita mendeportasi orang semaunya sendiri. Sesuai dengan kemauan kita saja, tidak berdasarkan hukum syariat. Summa aqrartum, lalu setelah itu kamu berikrar, wa antum tashhadun, dan kalian juga bersaksi. Dalam perbuatan baik itu kadang, dalam perbuatan buruk itu kadang orang kan pengen menegaskan, pengen berikrar seakan-akan membuat hatinya lega, padahal itu bahaya buat orang yang seperti itu. Tanpa dia harus berikrar saja, tanpa dia harus bersaksi itu dilakukan oleh dia, Allah sudah mengetahuinya. Maka apabila orang sudah berbuat buruk lalu diikrarkan, lalu disuruh orang lain menyaksikan dan itu ternyata buruk, bahaya itu. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Summa antum haula, kemudian kamu wahai kaum Bani Israel, taqtuluna anfusakum, membunuh sesamamu. Jadi yang dimaksud dengan taqtuluna anfusakum, kamu biasa membunuh sesamamu. Jadi kaum Bani Israel nanti semena-mena dia. Yang diperintahkan Allah justru nanti dilakukan. Yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru mereka ada-ada. Maka banyak sekali cerita tentang kaum Bani Israel ini tujuannya supaya kita tidak sama dengan mereka. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Lalu yang tadi juga dilarang oleh Allah, jangan engkau keluarkan orang dari tempatnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mereka lakukan. Jadi mereka biasa mendeportasi orang-orang baik yang ada di situ keluar dari situ. Tujuannya apa? Supaya mereka bebas berbuat buruk. Maka keburukan itu harus dicegah dari awal. Kalau keburukan itu tidak dicegah dari awal, keburukan itu juga bisa menjadi kuat. Dan kalau keburukan itu kuat, nanti dia menjajah orang-orang yang ada di situ. Berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu kuat, semua orang free, semua orang merdeka. Inilah bedanya antara kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kebaikan itu menguat, semua kita senang. Dan kesenangan itu sesuai dengan hak kita. Tapi kalau keburukan yang sudah menguat, kita takut. Karena semua orang yang ada di situ terancam dengan keburukan ini. Ini bedanya. Maka yang harus ditekankan adalah bagaimana kita bersama-sama mensiarkan kebaikan. Tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalau keburukan itu sudah dianggap biasa, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah perbuatan dosa dan juga permusuhan itu juga akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Sehingga kita mengatakan, udah biasa itu, memang begitu. Nanti itu. Ini adalah kalimat-kalimat setan yang mencoba untuk membenarkan terhadap sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu tadi kami sampaikan, sejak awal kalau ada keburukan di tempat kita ini harus segera diantisipasi. Kalau tidak, dia bisa bahaya. Dia bisa, keburukan ini seperti penyakit. Dia bisa berentek kemana-mana. Dia bisa menular kemana-mana. Dia bisa memaksakan keburukan itu kepada orang-orang yang dianggapnya lemah. Maka kalau keburukan sudah biasa, nanti perbuatan dosa dan juga perbuatan permusuhan itu dianggap juga biasa. Orang berzina, orang minum minuman keras dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal itu melumpuhkan akal. Padahal itu melumpuhkan jiwa. Wa iyyatukum usara,
Dan apabila datang kepada kalian usara, tawanan perang, tufaduhum wa huwa muharramun alaikum, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang untuk mengusir mereka. Ini adalah perilaku dari orang-orang Yahudi. Ketika mereka berada di Madinah itu kan ada kaum Aus dan kaum Khazraj. Ini berperang selama 300 tahun. Mereka diem-diem punya perjanjian, karena ada orang Yahudi yang ada di kaum Aus dan kaum Khazraj. Nanti pokoknya kalau ada orang Yahudi yang tertawan di situ, kita tebus atau kita bebaskan dia dengan cuma-cuma. Tapi kalau orang aslinya Madinah, jangan. Jadi orang Yahudi ini licik dari dulu sampai kapanpun, ini licik. Mereka memiliki cara berpikir yang seperti itu. Maka di sini kalau mereka ada tawanan, mereka tebus. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal yang seperti itu tidak diperkenankan. Karena bagi yang lain juga tidak diperkenankan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah menggunakan kalimat tanya di sini, tapi yang dimaksudkan adalah mereka mengamalkan ajaran agama yang menurut mereka menguntungkan. Mereka tinggalkan ajaran agama yang menurut mereka tidak menguntungkan. Jadi agama itu diikutkan kepada hawa nafsu mereka. Maka bisa dilihat ini, kalau pada zaman Nabi aja sudah seperti itu, bagaimana orang-orang yang belakangan yang beragama dengan agama mereka? Ya akan menurutin hawa nafsunya mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini kita harus ngikutin Al-Quran. Kita nggak bisa mau merubah-rubah juga nggak bisa Al-Quran. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Ini yang bahaya. Kalau orang sudah berani berlaku seperti itu semuanya, maka di dunianya dia akan mendapatkan khizyun. Apa itu khizyun? Dia akan dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Dipermalukannya itu apa? Orang-orang Yahudi tidak punya negara, sehingga mereka nanti begitu keluar dari Madinah, mereka kemana-mana. Mereka nggak bisa hidup dalam satu negara. Ada yang di Eropa, ada yang di negara-negara Arab, ada yang di Amerika. Nah, dari mereka inilah nanti ya, mereka membentuk negara yang disebut dengan negara Israel sekarang ini adalah donasinya dari luar, semua dari luar. Nah, di sini. Ini yang disebut dengan khizyun. Allah memberi karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah memberikan khizyun. Allah mempermalukan mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Bapak bisa lihat banyak di antara orang-orang Yahudi yang kaya-kaya itu nanti di ujung dari kehidupannya dia habis. Ini yang disebut dengan khizyun. Apa yang telah mereka lakukan nanti di ujung-ujungnya itu mereka bangkrut habis-habisan. Nah seperti ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mendapatkan azab yang sangat berat? Karena mereka sudah merubah apa yang ada dalam Taurat. Karena mereka mengikutkan hawa nafsu mereka itu masuk di dalam unsur agama mereka. Jadi apa yang mereka maui mereka lakukan, apa yang tidak mereka maui sesuai dengan hawa nafsunya nanti mereka hilangkan apa yang ada dalam Taurat itu. Oleh sebab itu mereka paling benci kepada orang Islam, karena di dalam Al-Quran di semua apa yang mereka lakukan itu disebut oleh Allah secara umumnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ghafil, lupa terhadap apa yang mereka lakukan. Allah tidak akan pernah lupa. Allah punya banyak CCTV.
Kalau dulu kita belum mengenal CCTV, kita sekarang ada apa-apa pakai CCTV, maka semua anggota badan kita ini berfungsi merekam dan nanti akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita mengingkari perbuatan kita kalau anggota badan kita itu menjadi perekamnya? Tidak mungkin. Nah, ini yang disebut wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kalau orang sudah melakukan semuanya ini, maka inilah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi mereka sudah punya kehidupan dunia ini. Mereka juga sebenarnya semua orang yang hidup di dunia, kata Imam Mutawalli Asy'arawi, mereka akan hidup abadi. Semuanya. Jadi kita yang sudah hidup di dunia ini akan hidup abadi. Ketika dalam kehidupan di dunia kita tidak mau menggunakan nilai-nilainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita menjual akhirat kita dengan dunia. Karena yang kita dapatkan hanya pengen kenikmatan dunia saja. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Padahal kenikmatan dunia itu ternyata hanya sedikit. Hanya berlaku berapa tahun? Ada yang belum 40 tahun sudah meninggal. Coba. Ada yang gagahnya luar biasa, meninggal. Ada yang kayanya luar biasa, meninggal. Coba. Belum nyampe 63 tahun, belum nyampe 70 tahun. Itu yang disebut dengan qalil. Maka jangan sampai kita menjual akhirat kita untuk kepentingan dunia. Tapi yang seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana menjadikan kehidupan kita di dunia ini sebagai ladang untuk akhirat kita. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apa yang engkau makan itu habis. Apa yang kita makan, jadi seenak-enaknya makan itu habis cuma di dunia. Apa yang engkau pakai itu juga akan habis. Kita beli pakaian yang bermacam-macam, kemana-mana hebat pakaiannya, kemana-mana necis, kemana-mana dikenal, tapi itu hanya dunia. Orang-orang yang seperti itu begitu meninggal dunia, dia nggak punya simpanan di akhirat. Tetapi apa yang engkau infakkan, apa yang engkau niatkan karena Allah, apa yang engkau ibadahkan semata-mata karena Allah, dialah yang tersimpan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kondisinya kan semakin hari semakin mencekam. Kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Tidak usah terlalu takut sangat, tapi proporsional. Prokes tetap harus dilakukan, semua harus tetap dijaga, tapi tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi. Dan mari lebih banyak kita berinvestasi untuk kehidupan di akhirat kita. Jadi, tetap proporsional. Yang proporsional itulah yang sebenarnya banyak dikehendaki dalam nilai-nilai agama kita. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Dan kalau orang hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperingan azabnya nanti di akhirat. Kenapa tidak akan memperingan? Karena selama di dunia nanti orang-orang seperti ini tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada masjid, tapi dia hatinya tidak terpanggil untuk ke masjid. Coba. Ada kesempatan yang baik untuk memperbaiki masjid, tidak juga terpanggil. Karena semua yang dia miliki hanya dia nikmati sendiri. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Dia anggap itu dari dia usahanya sendiri. Dia tidak pernah memikir itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Orang seperti ini tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum yunsharun. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dulu ketika dia hidup di dunia, dia tidak nengok kanan kiri orang lain, tidak. Tapi dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan perjanjian kuatnya yang berisi perintah-perintah melalui Rasulnya. Maka apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini sebisa mungkin satu demi satu kita laksanakan. Sebagai bentuk apa? Kalau bisa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kalau orang melakukan sesuatu, dilakukan itu semata-mata syukur karena Allah, itu sudah tinggi tingkatannya. Karena selama ini orang hanya memahami saya diperintah oleh Allah maka saya laksanakan. Dia tidak tahu dibaliknya, sebelum dia diperintah oleh Allah itu sebenarnya sudah banyak yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan segala sesuatu tingkatannya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan lebih meringankan hati kita. Oh, kenapa begini? Lah, syukur. Kenapa begini? Syukur. Kenapa begini? Syukur. Allah menyatakan dalam Al-Quran, apabila kita makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah Allah juga tidak akan memberhentikan semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan sampai sebaliknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum Bani Israel, sehingga kehidupan mereka di dunia mendapat kehinaan. Dan apalagi nanti kehidupan di akhiratnya mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Muhammad yang betul-betul bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum Bani Israil. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha, wa barik lana fi usratina, wa barik lana fi dzurriyyatina, wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim. Ya Allah, jadikan semua warga kita, semua orang-orang yang ada di sini, keluarga besar yang ada di sekitar kita sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai musibah, termasuk musibah corona. Allahumma ja'al jama'ana jam'an mubarakan wa marhuman, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.